Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Hidayat Putra Ananda selaku moderator untuk materi metabolisme obat. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, Ibu Dr. Apoteker Mira Febriana, Magister Sains. Sebelumnya, perkenalkan nama kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Dea Fitri, yang kedua ada Dini Fadilah, yang ketiga ada saya sendiri Fikri Hidayat, yang keempat ada Juwita Marsha Putri, yang kelima ada Khairunisa, yang keenam ada Mainanda Rizky, yang ketujuh ada Priska Yuliana Boru Sinaga, dan yang ke-8 ada Zahra Anastasia. Mungkin kita langsung lanjut ke definisi metabolisme yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan definisi tentang metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut untuk dapat dibuang keluar tubuh atau ekskresi. Metabolisme obat sering juga disebut biotransformasi. Metabolisme obat terutama terjadi di hati, yakni di membran endoplasmik retikulum atau mikrosom, dan di sitosol. Tempat metabolisme yang lain atau ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit. Selanjutnya, tujuan metabolisme yaitu dapat mengubah obat yang nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Merubah obat aktif menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan metabolisme obat. Yang pertama, yaitu memberikan energi kepada tubuh. Yang kedua, untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Yang ketiga, yaitu untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar, larut dalam air dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat dieliminasi dengan mudah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu yang pertama faktor genetik. Faktor genetik adanya variasi genetik yang mempengaruhi tingkat aktivitas enzim akan memberikan pula variasi dalam kecepatan metabolisme obat. Variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan penting dalam ikatan atau transport obat. Yang kedua yaitu faktor umur dan jenis kelamin. Kecepatan metabolisme obat pada anak-anak hampir 2 kali lebih besar dibanding orang dewasa karena adanya perbedaan perbandingan berat hati terhadap berat badan. Pada anak-anak umur 2 tahun, harga rasio ini 40-50% lebih besar. Sedangkan pada anak-anak umur 6 tahun 30% lebih besar dibanding orang dewasa. Pada orang tua rata-rata 77 tahun. Waktu paru antipirin dan penilbutazon masing-masing 45% dan 29% lebih besar dibanding. Baik, saya akan melanjutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang ketiga, itu ada faktor interaksi obat. Beberapa obat disebabkan oleh sifat lipofiliknya yang sangat tinggi, tidak saja diterima oleh enzim pada tempat aktifnya, tetapi secara tidak spesifik berikatan dengan membran lipofil pada retikulum endoplasma. Pada keadaan ini, mereka dapat menginduksi enzim mikrosom atau secara kompetitif dapat menghambat metabolisme obat yang diberikan secara bersama-sama. Yang keempat ada penyakit, faktor penyakit. Penyakit-penyakit akut atau kronis yang mempengaruhi fungsi hati akan mempengaruhi juga metabolisme obat. Penyakit-penyakit seperti yang pertama ada hepatitis alkoholik, sirosis alkoholik, aktif atau inaktif, hemokramatis, dan juga sakit jantung. Juga dilaporkan menghambat metabolisme obat. Hal ini disebabkan karena aliran darah ke hati itu terganggu, sehingga obat-obat yang aliran darahnya merupakan tahap penentu metabolisme juga akan terhambat nantinya. Selanjutnya ada faktor nutrisi pada subjek yang mengkonsumsi protein setiap harinya.
waktu paruh antipirinnya lebih pendek.